Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah ngendikane piye kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yubasyiru bebungah sapa Rasulullah utawa mbungahake sapa Rasulullah ashabahu ing pira-pira sahabat Rasulullah wa yaqulu lan ngendika sapa Rasulullah qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak qad ja'akum teman-teman wis teka ing sira kabeh apa syahrun bulan sibate bulan mubarakun kang den berkahi syahrun ya bulan qad iftartu kang teman-teman wis majibake sapa Allah Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh mau ing puasane syahrun Ramadan tuftahu den buka fihi dalam Ramadan apa abwabul jannati pira-pira pintu surga. Lah ini berulang-ulang terus. Wa tughlaqu lan den kunci fihi dalam Ramadan apa abwabul jahimi pira-pira neraka jahanam. Wa tughlalu lan den rante fihi dalam Ramadan apa maradatus syayatini pira-pira setan kang delarung atau delarunge setan. Wa fi lan iku tetep dalam Ramadan Lailatul Qadar utai Lailatul Qadar khairun kan lebih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 bulan. Qila den ucapaken apa sing kila al hikmatu fi fardiyatis shaum 30 yauman anna abana al hikmatu ta hikmah fi fardiyati saumin dalam den wajibakene puasa salasina ing 30 apane yauman dinane iku ana abana temestune bapak kita Adam Adam alaihi salam iku lama akala ing dalam semasane mangan sapa Adam fil jannati dalam swarga minas syajarati saking wit bagia mengko tersisa fi jaufi dalam wetenge Adam apa miqdaru 30 kirane 30 apana yauman dinane falamma taba mengko dalam semasane tobat sapa Adam ilallahi ta'ala marang Gusti Allah taala amarahu mengko dawuh sapa Allah ing Adam bisaumi 30 kelawan poso 30 apana yauman dinane bilaya liha kelawan pira-pira bengine salasina kenang apa li anna lazzata dunya krana temesetuhune enake dunya iku arbaatun papat kenikmatan dunya itu tersimpul ada dalam 4 perkara. Pertama at-ta'amu panganan sekitar masalah makan wasyarabu lan ngombe sekitar masalah minuman awal jima ulan jima sekitar masalah seks wan naumulan turu iku kenikmatan dunia iku segitu itu. Jadi kalau ada orang berupaya keras ingin kenikmatan duniawi saja ya memang remeh. Ada orang kerja keras ya, yang dicari itu hanya kenikmatan duniawi, ya hanya sekitar itu saja at-ta'am wasyarab wal jima wan naum, tambahi satu lagi sekitar masalah jabatan tahta ya, yang dalam keterangan lain tidak 4 tapi ada 3 harta tahta wanita bahasanya itu. Karo bagi perempuan berarti harta tahta lanangan.
Kenikmatan dunia ya sekitar itu, ya. Mangan, ya ngombe, ya sekitar itu saja. Ya, maka sangat dan sangat hina sekali lagi kalau orang pikirannya itu hanya duniawi. Ya, pikirannya hanya duniawi saja. Apa dikatakan kata Sayyidina Ali, qimatun nas ma kharaja minhum. Jadi orang kalau pikirannya duniawi maka harganya, ya orang kalau pikirannya itu makanan maka nilainya ya apa yang keluar dari dirinya. Wong ki pikirane ming mangan ngombe tok yo regane iki mau wong mau ya seharga apa yang keluar dari manusia itu. Apa rupane? Ya kotoran. Orang kalau pikirannya makan, ya harganya sama dengan apa yang keluar, kotorannya itu. Fa innaha mongko temen setune arba'atun iku hijabun dadi aling-aling lil abdi kaduwe kawula anillahi taala saking Gusti Allah taala. Wa furidolan wis den farduaken apa saum ala Muhammadin ing atase umat ngatasi kanjeng Nabi Muhammad wa ummati lan ummate kanjeng Nabi Muhammad bin naharin dalam waktu rino wa ubihalan dan menangaken opal aklu mangan billaili kelawan wengi wa huwa utawi saum iku fadlun anugerah minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala wa karamun kamulyan alaina ing atase kita. Jadi puasa itu terkadang 30 hari. Di depan sudah dijelaskan bahwa sejak diwajibkan, sejak disyariatkan tentang puasa, itu Rasulullah puasa menangi berapa kali? 9 kali, yang 8 kali itu berapa? 29 hari, yang 1 hari 30 hari. Nah, sejarah puasa yang 30 hari itu ceritanya dulu Nabi Adam itu ketika melakukan sebuah kesalahan Nabi Adam itu apa? Memakan buah khuldi. Memakan buah khuldi di surga padahal itu larangan. Nah, pengaruh daripada makanan buah khuldi itu ternyata di dalam tubuhnya si Nabi Adam itu pengaruhnya sampai 30 hari. Buah khuldi dimakan kemudian oleh pencernaan makanan diolah, ada yang menjadi saripati makanan, ada yang menjadi darah, menjadi apa menjadi daging, menjadi macam-macam. Nah, pengaruh dari makanan satu itu ternyata sampai 30 hari. Maka kemudian ketika itu Nabi Adam diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa 30 hari 30 malam. Bayangke puasane 30 hari 30 malam. Sebulan puasa tanpa buka. Itu Nabi Adam. Sebagai hukuman daripada pelanggaran makanan itu. Tapi kemudian begitu sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW 30 hari saja, tidak 30 malam. Jadi wajibnya puasa hanya di siang hari untuk umat Nabi Muhammad, tidak sampai
malam. Seperti dijelaskan juga di depan bahwa kabeh umat Kanjeng Nabi, kabeh umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwajibke puasa rom puasa. Ya, jadi semua umat Nabi itu wajib puasa. Cuman teknisnya yang berbeda, modelnya berbeda. Ya, seperti tadi Nabi Adam sendiri, bukan umat Nabi Adam loh, Nabi Adam sendiri ini puasanya 30 hari 30 malam. Coba bayangkan. Kalau Nabi Dawud alaihi salam model puasanya itu tidak seperti kita. Modelnya itu sehari puasa, sehari tidak, terus sepanjang tahun. Itu umat Nabi Dawud alaihi salam. Yang terkenal kita itu namanya puasa Dawud. Cuma bagi umat Nabi Muhammad puasa Dawud itu tidak wajib, hanya sunat. Ya, sunat. Kalau dulu umat Nabi Dawud alaihissalam itu wajib, bayangkan coba. Sepanjang tahun puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu berat. Dan memang puasa yang paling berat itu puasa Nabi Dawud. Kalau lebih puasa misalnya hatinya senang, besok bodoh. Ya, senang. Wah, senang esuk ora puasa cah. Bodoh. Tapi pas bodoh mikir meneh, aduh, lagi senang-senang para siswa puasa. Terus gitu. Jadi kecelik terus. Caca sing puasa Daud kan ngono kuwi. Sehingga aku jatah puasa ya wis puasa. Tapi isuk bodoh. Isuk bodoh ora puasa. Tapi pas ora puasa mikir, aduh, sesuk puasa. Pas puasa mikir, sesuk ora puasa senang-senang. Pas puasa, pas ora puasa, mikir lagi besok tidak, besok apa? Puasa. Situ gitu. Itu beratnya ada di situ itu. Ya. Maka sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya, bahwa puasa bagi umat Nabi Muhammad itu hanya 30 hari atau bahkan sering-seringnya 29 hari. Memang kalau dipikir sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW itu dari sisi ibadahnya sebenarnya sudah diperingan dibanding dengan ibadah umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ini sudah sangat ringan, tetapi pahalanya dilipat gandakan. Contoh puasa. Ya, puasa umat Nabi Dawud tadi dikatakan sehari puasa sehari tidak. Nabi Adam 30 hari full tanpa buka sama sekali. Macam-macam. Nah, bagi umat Nabi Muhammad cuman sebulan yang wajib, bulan Ramadan, itu saja pahalanya berlipat-lipat ganda yang luar biasa. Kalau umat-umat dulu itu standar-standar saja. Satu ya satu. Umat Nabi Musa alaihissalam misalnya puasa sholat itu sehari semalam 50 waktu yang wajib itu. Bayangkan, sholat yang wajib sehari semalam 50 waktu. Ini kan kalau kita itu sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang sehari semalam ya adanya hanya 24 jam. Lah kalau 24 jam itu dibagi berapa? 50 kan kira-kira 20 menit sekali kita wajib sholat. Kan tidak sempat kerja. Kalau umat Nabi Muhammad tidak 50 waktu tetapi berapa? Yang wajib sehari semalam hanya 5 waktu. Itu pun pahalanya melampaui pahalanya
sholatnya umat Nabi Musa alaihis salam. Ini bentuk-bentuk kemurahan, bentuk-bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, berkat daripada Nabi Muhammad. Ini luar biasa ya. Al-manhaju utawi manhaj al-khamisu kang nomor 5 iku fi dzikri syurutis shaumi ing dalam nutur pira-pira syarate puasa wa faraidi lan pira-pira fardune shaum. Wa amma syurutu wujubi shaumi Ramadan lan anapun utawi pira-pira syarate wajibe puasa Ramadan. Iki mudhof terus. Mudhof ilaihnya berapa? Mudhofnya berapa? Mudhof ilaihnya berapa? Mudhof ilaihnya 3, mudhofnya 1. Surutu mudhof wujubi saumi Ramadhana. Tapi setiap mudhof ilaih juga jadi mudhof, ada itu. Iku farbatun mongko papat rupane opal Islamu siji Islam wal bulughulan baligh wal akulan akal berakal dalam arti normal akal wal qudratulan kuasa ala saumi ngatasi puasa fala yajib mengkora wajib apa saum alam maning atase wong sineman lam yatiqhu kang ora kuat sapa man ing saum hissan ing dalam ketinggalane wa syar'an lan ing dalam syariate li ora kuat sebab apa bikibarin sebab tua au maradin utawa lara la yurja kang ora bisa den arep-arep apa baruhu warase marad aw haidin atau sebab haid aw nifasin atau nifas aw nahwi atau sebab dari nifas. Syarat puasa itu satu Islam. Yang non muslim tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Ya memang sudah jaminan neraka. Kalau Islam kan masih teka-teki, kalau puasa ya insya Allah selamat, tapi kalau tidak puasa neraka. Baligh, kemudian baligh. Jadi yang belum baligh ya ndak wajib puasa. Cuma orang tua berkewajiban melatih anaknya yang belum baligh untuk latihan puasa sekuatnya. Maka dulu ada istilah puasa beduk untuk anak-anak kecil. Jadi nek wis zuhur buka itu latihan untuk mengenalkan tentang kewajiban ya seperti sholat sama kewajiban sholat itu ketika sudah baligh, namun orang tua wajib melatih anaknya untuk sholat, latihan sholat mulai sejak umur 7 tahun. Sejak umur 7 tahun, terus setiap waktu si orang tua harus mengingatkan kepada anaknya untuk sholat. Lah ini yang sekarang itu orang tua umumnya kurang telaten dengan alasan kesibukan. Anak-anak yang 7 tahun jarang yang setiap waktu sholat diperintah sholat ya. Padahal itu kewajiban orang tua. Kata-kata wajib itu ya berarti kalau tidak dilakukan itu berdosa. Nanti puasa ya sama. Anak-anak itu kalau sudah 7 tahun sudah harus dilatih puasa meskipun tidak full sampai maghrib. Wong sekedar mengenalkan kewajiban, sekedar latihan. Kalau sudah 10 tahun kok belum mau sholat, orang tua sudah mulai harus mengenalkan kedisiplinan. Maka kata Al-Quran, kalau anak 10 tahun belum mau sholat bisa digebuk.
Cuman gebuke iki mau ya sekedar pengajaran saja. Kalau dipendelii sudah takut dan mau melakukan sholat ya udah pendelii saja. Dipendelii orang manut, diserentik, kalau diserentik sudah manut ya sudah gitu. Orang langsung begitu orang sholat langsung gawake martel, teng ayo mati go. Itu sholat. Puasa juga demikian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak 10 tahun kok belum mau latihan puasa, wah gebuk. Gebuknya itu seperti tadi ada tahapan-tahapan. Bahkan anak-anak sekarang apalagi yang perempuan-perempuan itu 10 tahun ini sudah umum, sudah baligh. 10 tahun berarti kelas berapa? Kelas 3. Sekarang itu saya prihatin sekali anak-anak kelas 4, kelas 5 wis do head. Iki apa kepiye kan loh. Jadi ketika sudah head perempuan kan berarti sudah baligh. Kalau sudah baligh berarti seluruh resiko hidup dosa-dosanya sudah ditanggung sendiri. Kalau masih belum balik, istilah orang dulu ngomongnya, kalau masih belum balik dosanya masih ditanggung orang tua. Tapi kalau sudah balik dosanya tanggung sendiri. Nah ini anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini sudah mulai do balik. Jadi braine iki gasik tapi dewasane mundur. Iki cah wedok-wedok produk saiki ngono kuwi. Braine gasik kepiye cah SD wis ngerti cinta-cintaan. Iki rak braine gegasiken. Ya. Mergo kowe hete gasik, berarti balik. Tapi dewasane mundur, cah SMA saiki mondok si nangis ngono kok. Anak-anak usia kelas ulia di pondok kok masih nangis, ini kan tanda sudah apa namanya dewasanya mundur ini. Zaman aku cilik mbiyen Masya Allah saya tamat sanawiyah mondok di Cilacap 1 tahun tamat sanawiyah. Setelah itu saya ke Tegarjo mondok, nggak ada istilah nangis-nangisan. Padahal orang tua saya itu dulu kalau meseli kadang seenaknya saja. Nek gelem kelingan meseli, ora yo kadang ora meseli. Anak-anak sekarang itu Masya Allah manja-manjanya, wong anake wong melarat wae manja kok. Jajane kan ora potongan. Wong bapakane wong ora duwe. Bapakne wae rekoso, anake nang pondok manja walah nduk. Kang ora potongan kowe manja kuwi. Sing go manja ki ora ono. Ya. Wong ki sugih manja saja ndak baik kok. Karena berkali-kali saya jelaskan bahwa dunia ini tidak bisa ditaklukkan dengan kemanjaan. Tapi dunia ini bisa kita taklukkan dengan kedewasaan. Ojo manja. Aku ki paling gedeng ngono, paling gedeng. Ana cah mondok dikon mondok kok nangis. Oh, alah, ya Allah. Iki bahan baku niki mbiyen apa ngono kuwi. Bahkan ini Ramadan masih diterkem pondok tasih ana bahasa ngopen wangsul mawon ora betah. Ya Allah ya Rabbi walah Kang Nduk. Lah wong poso wis nang pondok wis setahun ibaratnya canyar kok masih ada enggak kerasan. Ininya itu di mana? Otak iki nang dengkul saja kuwi. Ini salah posisi. Jadi sing dipikir ki melaku terus. Ya. Ayo kamu dewasa, berkali-kali itu aku ngomong ke
Cepet dewasa, jangan manja. Buang jauh-jauh sifat manja, buang jauh-jauh. Sebab apa? Untuk anak-anak sekarang kemanjaan itulah yang menjadi penyebab utama malas belajar. Ya, sekali lagi, manja itulah yang menjadi penyebab utama malas belajar. Dan malas belajar itu menjadi penyebab utama orang tidak sukses. Ya, tidak sukses. Coba manja misalnya, kon ngapal ke, ngapal ke nangis lah, jangan aku iki jeneng iki telo ngendi ngono lho. Ben bahan baku niki telo cap opo kuwi. Apa lobor apa-apa ngono kuwi ben bahan baku niki gedhing-gedhing tenanan iki. Padahal lobor itu gizinya bagus, kobis itu bijinya bagus. Jangan anggap lobor kobis itu enggak ada gizinya, itu luar biasa. Banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia, mestinya cerdas-cerdas kuwi. Nah, itu akibat manja. Ya, buang manja kamu. Buang manja kamu. Sekarang pokoknya wis setahun lagi calanang-calanang barang harus tahan banting. Wong dasar tahan banting ya ora dibanting iki ora kok. Aku tahan banting apa, wah dibantingi karo kancane ora apa-apa, ora ngono kok. Wong mentalnya saja yang tahan banting ya. Jadilah anak-anak yang tangguh, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang ulet dalam belajar. Ya, jangan manja. Ini termasuk anak-anak santri putriku. Wah, masya Allah. Ya. Wis jangan manja, jangan manja. Nek wong lanang duwe bojo wedok kok manja. Remek. Tenan. Mula nek golek bojo iki aja cah wedok sing manja. Aja bojo manja, golek cah wedok sing tangguh. Si ireng gede tangguh. Wah. Oke, tangguh. Niku hidup menjadi nikmat tenanan, tangguh. Ada penderitaan sithik, piye Dik? Oke, lara ora? Mboten Mas, tangguh wis pokoke. Wis. Piye iki sedina iki ora ana beras, orang liwat piye? Siap, tangguh pokoke. Ngono, tapi nek manja niku ya Allah titik Mas nyuwun anu Mas, tempong ngono wae. Harus tangguh, tangguh. Jadi penderitaan itu ditadai. Ngono ya. Wae iki kunci utamane jangan manja tenan. Urip ya wong lanang duwe bojo kok sewedoke iki bojone manja. Waduh. Ya, kadang wong manja ki seorang ndelok situasi dan kondisi. Ya, nek sing lanang ora duwe duit apa-apa, njaluk apa, lah stres sing lanang kuwi. Nah, kok sedilo wae tuwa. Lah iya, siki wedok-wedok ngono kuwi, nek manja ora kecukupan, akhirnya tuwa gasik. Lah iki jajal santri-santri manggisan kene iki. Siki tuane iki wedok-wedok ku tuane wis ana sing nyalip karo ibu kok. Lah iya barang nang omah kok Masya Allah, lah kok cepet tuwa. Iki nyalip karo ibu. Apa salah rawat apa kok piye? Apa salah miara ngono kuwi. Kok dadi tuwa? Oh, kuwi sajake sok ora dewasa kan kuwi. Ya, jadilah santri yang tangguh. Jadilah santri yang dewasa agar semua problem hidup di dunia ini bisa ditangani dengan baik. Wallahu alam, Fatihah.